Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 1905265 yang akan memaparkan pengertian pendekatan pembelajaran. Menurut Sanjaya, dalam Suprihatiningrum 2013, halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Lalu menurut Rahmawati berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Rahmawati 2011 halaman 74. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu, ciri-ciri pendekatan pembelajaran berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditentukan beberapa unsur penting yang membedakan pendekatan dari konsepsi pembelajaran yang lain, yakni yang pertama merupakan sebuah filosofi atau landasan. Nah, pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Yang kedua, merupakan sudut pandang atau berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Pendekatan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada guru atau teacher-centered approach. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada siswa atau student-centered approach. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, nama saya Dini Anggraeni, NIM 1908453. Selanjutnya, menurut Kellen Roy dalam bukunya yang berjudul Effective Teaching Strategy pada tahun 1998 mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Pendekatan yang berpusat pada guru ini adalah sistem pembelajaran yang konvensional, di mana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. Pada pendekatan ini, peran guru sangat menentukan, baik dalam pemilihan materi ataupun dalam proses pembelajaran. Nah, pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ini memiliki ciri bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran dikemukakan sepenuhnya oleh guru. Karakteristiknya bahwa proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah secara tatap muka atau face to face. Selama proses pembelajaran, siswa hanya menerima apa saja yang disampaikan oleh guru dan hanya sesekali diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Siswa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Jadi, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru ini yaitu pelajaran yang menempatkan posisi siswa sebagai objek, yang mana siswa dianggap belum memahami apapun sehingga siswa dituntut untuk menerima informasi dari guru dan kegiatan pembelajaran ini bersifat klasik. Nah, yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Nah, pada pendekatan yang berpusat pada siswa ini, peran guru lebih menempatkan diri sebagai fasilitator atau pembimbing, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih terarah. Pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini, manajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa, sehingga pada pendekatan ini, siswa mempunyai kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas, mengembangkan potensi melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat
minat, bakat, dan keinginannya. Peran guru pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini hanya memfasilitasi aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetisinya sehingga memiliki kecakapan hidup atau life skill. Jadi, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek, yang mana dapat mengemukakan ide dan kreativitasnya. Dan pembelajaran ini bersifat modern. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran berdasarkan segi materi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Istilah kontekstual berasal dari kata konteks yang artinya berhubungan, sedangkan kontekstual dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan yang mempunyai maksud. Maka dari itu, pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengaitkan isi materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari agar siswa dapat menemukan makna dari materi tersebut. Menurut Jansen dalam Nur Hadi, Burhan Yasin, dan Agus Geral Senduk pada tahun 2004, pembelajaran kontekstual merupakan proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pendekatan CTL ini dirancang untuk meningkatkan minat dan prestasi siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan CTL akan menuntun siswa untuk yang pertama melakukan hubungan yang bermakna, making meaningful connection. Ketika siswa dapat mengaitkan isi materi pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, mereka menemukan makna. Contohnya yaitu materi yang berkaitan dengan fungsi pasar. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti, doing significant work. Menekankan bahwa semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus mempunyai arti bagi siswa, sehingga mereka dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa. Nah, contohnya seperti fungsi pasar tersebut. Guru dapat menjelaskan fungsi pasar. Nah, hal ini juga dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri, self-regulate learning. Pembelajaran yang diatur sendiri merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri, melibatkan kegiatan yang berhubungan dengan ilmu, dengan kehidupan sehari-hari, dengan cara yang berarti bagi siswa. Pembelajaran yang diatur sendiri oleh siswa memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan gaya belajarnya sendiri. Nah, yang keempat, bekerja sama atau collaboration. Siswa dapat bekerja sama dengan siswa lainnya. Nah, guru membantu siswa bekerja sama secara efektif di dalam suatu kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling berkomunikasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking. Pembelajaran kontekstual membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis ataupun berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah suatu kecakapan yang secara teratur dan sistematis untuk memecahkan masalah. Berpikir kreatif adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan ketajaman pemahaman dan pengembangan terhadap sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa, nurturing the individual. Dalam pendekatan kontekstual, siswa bukan hanya mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektual dan keterampilannya saja, tetapi juga aspek pribadi, integritas, sikap, minat, tanggung jawab, dan lainnya. Nah, guru dalam pendekatan ini berperan sebagai konselor dan mentor. Tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan siswa harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Nah, yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa berkembang secara optimal, mencapai keunggulan atau excellent. Tiap siswa harus mencapai keunggulan asalkan siap dibantu oleh gurunya dalam menemukan potensi dan kekuatannya. Dan yang terakhir, menggunakan penilaian yang otentik. Penilaian autentik menantang para siswa untuk menerapkan informasi dan keterampilan akademik dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu. Penilaian autentik ini merupakan
penilaian yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sambil mempertunjukkan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran CTL menurut Blanchard pada tahun 2001. Yang pertama, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dilakukan di berbagai konteks. Yang ketiga, selama pembelajaran, peserta didik harus dipantau dan diarahkan. Yang keempat, mendorong peserta didik belajar bersama dalam kelompok. Yang kelima, menekankan pembelajaran pada kehidupan peserta didik. Dan yang keenam, menggunakan penilaian autentik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Malida, NIM 1900528. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pelaksana pembelajaran dalam kelas yang dikenal dengan 7 komponen CTL. Yang pertama, mengembangkan pemikiran peserta didik akan pembelajaran yang lebih bermakna. Mengembangkan pemikiran peserta didik akan pembelajaran yang lebih bermakna ini dengan cara menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan serta keterampilan barunya, di mana peserta didik dapat dibiasakan dengan menemukan masalah, menggali informasi dan mengkonstruksikannya pada situasi lain, serta menggeluti ide-ide baru yang lebih kreatif. Yang kedua, melaksanakan kegiatan inquiry untuk semua topik. Melaksanakan kegiatan inquiry untuk semua topik ini agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik bukan hanya seperangkat fakta, melainkan hasil penemuannya sendiri. Adapun langkah-langkah inquiry ini, yang pertama merumuskan masalah, observasi, bertanya, hipotesis, mengumpulkan data, dan juga simpulan. Yang ketiga, mengembangkan rasa tahu ingin peserta didik dengan bertanya. Nah, mengembangkan rasa tahu ingin peserta didik dengan bertanya ini merupakan langkah awal, di mana dengan bertanya berguna untuk menggali informasi, berguna untuk membangkitkan respon peserta didik, berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Nah, menciptakan masyarakat belajar ini dengan berkelompok-kelompok, di mana peserta didik dapat berdiskusi atau sharing dengan temannya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, menggunakan modeling sebagai contoh pembelajaran. Menggunakan modeling sebagai contoh pembelajaran ini agar peserta didik dapat meniru dan bertanya kepada modeling tersebut. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Melakukan refleksi di akhir pertemuan ini agar peserta didik terbiasa untuk menggali informasi yang telah dipelajarinya dan menambah pengetahuannya. Ketujuh, melakukan penilaian yang autentik. Melakukan penilaian yang autentik ini dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran agar mengetahui perkembangan peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Menurut Johorich 1995, terdapat 5 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge, di mana mengaktifkan pengetahuan peserta didik yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, memperoleh pengetahuan baru atau acquiring knowledge dengan mempelajari secara keseluruhan lalu mempelajari detailnya. Artinya mempelajari secara global lalu mempelajari bagian-bagian khususnya. Yang ketiga, memahami pengetahuan understanding knowledge dengan menyusun konsep awal lalu sharing untuk mendapatkan tanggapan. Setelahnya dapat merevisi dan mengembangkan konsep. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, yaitu applying knowledge. Jadi pembelajaran ini tekankan untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan dan pengetahuan yang disebut juga dengan reflecting knowledge. Jadi artinya ada refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengetahuan yang telah dipelajari. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini berlandasan pada CTL, di mana peserta didik bukan hanya sekadar menghafal atau mengingat pengetahuan, tetapi merupakan proses belajar mengajar, di mana peserta didik aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.
Nah, tugas peserta didik dengan memfasilitasinya dengan cara menjadikan pengetahuan tersebut bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan idenya dan menerapkan idenya tersebut. Yang ketiga, menyadarkan peserta didik agar memakai strategi pembelajarannya sendiri. Perkenalkan, nama saya Raida Syahira Rahman dengan NIM 1908487. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan deduktif, pendekatan induktif, dan juga pendekatan tematik. Untuk yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran yang akan berlangsung dengan baik apabila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Pendekatan deduktif ini menekankan kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah. Misalnya itu seperti siswa mempelajari konsep dan prinsip yang ada pada buku-buku pelajaran. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu ada pendekatan induktif. Ciri utama dari pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Data yang digunakan merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam praktek pembelajarannya, diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang lebih umum. Untuk selanjutnya ada beberapa karakteristik atau ciri dari pendekatan induktif ini, yaitu meliputi yang pertama, dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan generalisasinya berupa prinsip, hukum yang mengatur hal-hal khusus tersebut. Untuk selanjutnya yang kedua, kegiatan utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan juga menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasar hal-hal khusus tersebut. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus atau formula umum yang diperoleh dari penyelidikan contoh-contoh khususnya. Selanjutnya, memiliki semangat untuk menemukan adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir logis. Selanjutnya, menemukan dan memahami rumus atau teorema tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan tematik. Pendekatan tematik sebagai suatu pembelajaran di mana materi yang akan dipelajari oleh peserta didik akan disampaikan dalam bentuk topik-topik dan juga tema yang dianggap relevan. Pembelajaran dengan pendekatan tematik ini dapat dilaksanakan untuk satu disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu. Untuk yang pertama kita akan membahas pendekatan pembelajaran tematik untuk satu disiplin ilmu, yaitu penyajian materi suatu mata pelajaran untuk mencapai sejumlah kemampuan dasar selama satu semester atau 1 tahun dalam bentuk tema. Ketercapaian suatu tema itu tergantung keberhasilan dalam pembelajaran suatu topik yang dirumuskan atas dasar materi pokok
untuk kemampuan dasar tertentu. Mengingat materi untuk setiap mata pelajaran memiliki sifat-sifat yang sama, berupa fakta, konsep, generalisasi atau prinsip, hukum atau teori, prosedur, dan keterampilan. Maka dalam merumuskan suatu topik, kiranya perlu diperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, topik dirumuskan berdasarkan materi pokok dari setiap kemampuan dasar. Yang kedua, rumusan topik itu menggambarkan materi secara kontekstual. Yang ketiga, topik dirumuskan dalam ungkapan atau kalimat yang menunjukkan suatu pengertian atau gagasan secara utuh. Yang keempat, topik dalam bentuk ungkapan atau kalimat positif, misalnya untuk materi pokok masyarakat, hukum dapat dirumuskan topik menaati tata tertib kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistia dengan NIM 1901863. Izin melanjutkan materi mengenai kriteria untuk merumuskan suatu tema. Nah, kriteria untuk merumuskan suatu tema antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema dirumuskan sebagai abstraksi dari topik-topik. Yang kedua, cakupan materinya lebih luas dari topik. Yang ketiga, satu tema mewakili beberapa topik. Yang keempat, rumusan tema menggambarkan materi esensial dan kontekstual dari topik-topik. Nah, yang terakhir, tema dirumuskan dalam suatu kalimat proporsi. Suatu tema hendaknya dapat memunculkan banyak masalah yang dapat menjadi bahan kajian dalam pembelajaran. Misalnya, untuk tema menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yang bertanggung jawab dapat dimunculkan masalah-masalah antara lain pemilihan ketua kelas, musyawarah dalam penyusunan tata tertib kelas, kedudukan dan fungsi tata tertib kelas, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah pendekatan pembelajaran tematik untuk multidisiplin ilmu. Nah, penyajian materi pembelajaran dalam suatu tema yang isinya mencakup materi pokok untuk mencapai kemampuan dasar dari berbagai mata pelajaran yang dianggap relevan dengan tema yang disajikan. Nah, materi pokok dari setiap mata pelajaran menjadi suatu topik. Sebelum pembelajaran, guru perlu melakukan analisis terhadap materi-materi pembelajaran yang dianggap relevan dengan cara yang pertama, amati silabus-silabus mata pelajaran sekolah dasar yang telah dibuat. Nah, yang kedua, amati dari berbagai silabus tersebut kemampuan dasar mana yang materinya berhubungan dengan tema yang akan dibelajarkan. Yang ketiga, amati dari berbagai silabus tersebut indikator-indikator mana yang seharusnya dicapai atau ditampakkan oleh peserta didik selama dan setelah kegiatan pembelajaran. Nah, untuk tema yang dipelajari melalui hasil analisis ini akan diperoleh seperangkat sifat-sifat bahan dari berbagai mata pelajaran sebagai topik-topiknya yang siap untuk disajikan dalam satu tema. Nah, ketercapaian suatu tema dapat diketahui melalui keberhasilan dalam pembelajaran topik dari setiap mata pelajaran terkait. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.